Selamat pagi sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id. Ataupun bagi sahabat pembelajar yang memiliki Instagram, boleh banget melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id dan melakukan like juga pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Pak Halim, untuk grup Pak Halim. Jadi sahabat pembelajar jika belum masuk ke dalam grup tersebut boleh melakukan chat pada chat room Zoom ini dengan memberikan nomor WA dan kita akan langsung meng-invite sahabat pembelajar ke dalam grup. Nah, perkenalkan nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita pagi hari ini. Sahabat pembelajar, seminar online pagi hari ini seperti biasa kita akan mengundang seseorang yang luar biasa. Beliau siapa? Beliau merupakan Bapak Halim Siang, co-founder of Ray Institute Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang berbisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Luar biasa sekali. Nah, kita sapa dulu tentunya Pak Halim yang sudah hadir di tengah kita. Hai Pak Halim, selamat pagi, apa kabar? Halo, selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi juga teman-teman semua. Kabar saya baik, semoga teman-teman lain semuanya, sahabat pembelajar juga baik, Bu Jessica juga semoga dalam kabar yang baik. Amin. Oke, Pak Halim, hari ini kita akan membahas yang sangat seru sekali nih. Tema kita hari ini adalah Success in 2021 Using Fitness Principles. Fitness coach kok mengajarkan kesuksesan? Bukan mengajarkan, hanya menawarkan insight berbagai prinsip dalam budaya menempa fisik yang bisa diterapkan juga untuk meraih sukses di berbagai area lain dalam hidup ya Pak Halim. Iya. Oke, jadi sahabat pembelajar, jangan keluar dulu sebelum kita selesai dan apabila Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis saja di chat room ini. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bahas dan juga saya akan bacakan kepada Pak Halim. Dan dan jika kalau misalkan ada waktu, nanti boleh buka mic-nya aja. Nanti kita akan langsung ngobrol dengan Pak Halim. Oke, Pak Halim, kayaknya udah pada nggak sabar nih Pak Halim. Sebenarnya bagaimana sih penjelasan mengenai sukses 2021 using fitness principles? Silakan Pak Halim. Ya, baik Bu Jessica, terima kasih pembukaannya. Saya coba share screen dulu ya, karena ini diperlukan. Oh iya, sudah Pak Halim. Ya, makasih. Oke, ini dia. Ya, oke, kita mulai ya. Sebenarnya kalau success principles, saya bukan orang sukses lah ya. Jadi nggak bisa mengajarkan banyak dan saya rasa mungkin nanti ditanya lagi, saya jadi nggak bisa jawab berapa banyak orang fitness yang sukses gitu. Misalnya kalau patokannya dilihat dari patokan mungkin keuangan, pencapaian, prestasi dan lain-lain ya. Tapi dalam hal ini saya cuma mau berbagi bahwa sebenarnya dalam kultur fisik ya dalam physical culture kita dalam fitness terutama itu memiliki banyak prinsip terutama dalam hal success principles. Mengapa demikian? Karena ternyata saya melihat nih ada berbagai metode dalam berlatih yang dirumuskan oleh salah satunya yang paling pertama adalah yang namanya Joe Weider. Joe Weider dinobatkan sebagai the father of modern bodybuilding. Dan keberadaan beliau tentunya melahirkan juga merangkum berbagai strategi olahraga, strategi training dari para juara, dan beliau mengamati lalu memberi nama kepada prinsip-prinsip olahraga itu. Dan ternyata setelah bertahun-tahun bukunya keluar tentang bodybuilding principle, malah science pengujian ilmiah baru mulai membuktikan validitas dari
kehebatan dari prinsip olahraga tersebut. Jadi sebenarnya Joe Weider at that time di tahun 60-an, tahun 50-an, 60-an was ahead of time ya, benar-benar visioner. Jadi dalam hal ini saya pikir, oh ternyata kalau kita lihat ya, sukses dalam fitness itu ternyata bisa diaplikasikan ke dalam sukses di berbagai area kehidupan kita. Jadi kenapa enggak saya membagikan ini, siapa tahu yang belum fitness jadi no fitness ya, yang sudah fitness jadi semakin bangga karena menjalankan berada di jalur yang tepat ya. Terutama minimal untuk transformasi fisik kita sendiri ya, karena ini transformasi fisik dan kesehatan juga merupakan salah satu aspek kehidupan di mana kita sangat sah untuk bisa sukses ya. Dan apalagi kita sering tahu bahwa ternyata tingkat kegagalannya cukup tinggi gitu. Jadi semoga episode kali ini yang merupakan episode pamungkas juga akhir tahun 2020 bisa memberikan sedikit semangat ya untuk menyambut 2021. Karena ini udah di akhir tahun juga, pada bingung, hanya cuma bisa berharap pada posting di sosial media semoga 2021 lebih kind daripada 2020. We don't need the time to be kind. Kita nggak perlu waktu untuk to be kind. We need ourselves to be tougher. Kita perlu diri kita untuk menjadi lebih kuat. Jadi apapun yang seolah-olah kalau dalam bahasa Inggrisnya whatever you throw at us, apapun yang dilemparkan ke kita, kita kuat untuk menanggungnya. Kira-kira begitu ya. Kita mulai dari prinsip yang pertama. Nah, ini yang justru adalah basis dari hampir semua prinsip. Bahwa dalam berlatih kita selalu harus mencari yang namanya progressive overload. Progressive overload artinya apa? Tantangan yang selalu progresif. Overload yang artinya persepsi pengerahan fisik yang benar-benar merasa over, ya, merasa bahwa ini di luar kemampuan saya dan saya harus push through. Ini kalau sahabat pembelajar Bu Jessica baca di majalah atau bahkan search di Google aja, progressive overload nanti dibawanya ke situs-situs binaraga gitu, situs-situs fitness gitu. Karena dari sanalah, dari komunitas fitness lah, terminologi progressive overload ini dikenal dan muncul pertama kali. Ya, kita bisa melihat bahwa di sini ada tabel antara tingkat kebugaran dengan X-nya adalah time, ya, adalah waktu. Momen kita berlatih, di saat itulah kita sebenarnya diberi progressive overload di sana. Stimulus, olahraga itu sebenarnya adalah stimulus. Kemudian kita meraih fatigue yang akhirnya memang adalah breakdown atau attack terhadap badan kita, sehingga kita perlu recover. Dalam recover itu kita mendapatkan reward. Rewardnya adalah super compensation. Reward dalam arti apa? Tubuh kita memiliki kecerdasan yang begitu hebat untuk memastikan dirinya grow melampaui tantangan yang pernah diberikan. Gitu. Jadi training itu adalah satu overload untuk tubuh agar nanti tubuh bisa tumbuh melampaui overload itu agar sesi olahraga berikutnya apa yang menjadi overload kemarin hari ini sedikit lebih mudah. Gitu ya. Jadi tubuh kita pinter dan progressive overload ini adalah mengejar kepintaran dari tubuh kita. Jadi ini adalah prinsip yang sangat smart sekali yang saya rasa mungkin dalam berbagai area kehidupan kita juga kita perlu seperti itu. Gitu. Nah ini yang kita kenal dengan yang namanya, kalau sering suka kita mendengar istilah quotes ya, yang bilang there is no growth, growth is outside the comfort zone. There is no growth in comfort zone. Dalam zona nyaman itu tidak ada yang namanya pengembangan diri, tidak ada yang namanya pengembangan kualitas, keterampilan, kehebatan, ketangguhan diri itu tidak ada dalam kenyamanan. Dia selalu ada di zona di luar nyaman. Push yourself, keluarlah dari zona nyaman. Nah ini dengan progressive overload ternyata merupakan saudara kembar gitu ya, atau mirroring yang tepat sekali. Jadi ini adalah
Prinsip pertama yang saya harap sahabat pembelajar di tahun 2021 bisa lebih hold dia lagi, lebih bawa dekat ke dalam pikiran dan uh, hati kita agar ini yang namanya oke, 2021 bisa jadi lebih berat dari 2020. Ayo sini I'm ready, gitu maksudnya ya. Karena kita sering sekali yang namanya uh, dalam olahraga, dalam latihan sesi setiap harinya, kita selalu yang namanya menerima hantaman, meng-create hantaman pada diri kita sendiri, agar kita grow stronger and stronger. Salah satu contohnya adalah sebenarnya pain threshold. Pain threshold itu adalah persepsi kita, ambang yang merupakan ambang sakit yang merupakan satu persepsi. Ambang sakit kita tuh naik terus, karena apa? Kita selalu in tune dengan pain. Kita selalu mengenal pain terus. Jadi, sorry agak serak ini. Jadi apapun rasa sakit itu kita menerima dengan senang hati dan kita akan mengasihkan ke tubuh kita sendiri. Orang mungkin bilang itu bodoh, tapi ternyata di saat kita menghadapi yang namanya physical pain yang sebenarnya nanti, kita memiliki daya tangguh, daya tahan terhadap rasa sakit itu yang lebih tinggi dari yang buat orang lain. Misalnya persepsinya, aduh ini level sakitnya mau udah di 10, antara 0 sampai 10. Aduh rasanya udah nggak tahan deh gitu. Nah tapi karena kita menjalankan fitness gaya hidup binaraga ini, persepsi yang orang lain 10 di kita mungkin cuma 5 atau 6 gitu loh. Sehingga loh, ini orang kenapa sih kok komplain terus gitu loh. Perasaan sakitnya nggak seberapa deh. Yes, it is subjektif, sesuatu hal yang sangat subjektif, tergantung masing-masing. Tapi alangkah nikmatnya, alangkah baiknya, alangkah menyenangkannya apabila apa yang menjadi keluhan orang lain, yang menjadi pain buat orang lain, yang menjadi gangguan buat orang lain, buat kita bukan apa-apa. Itulah yang begitu menyenangkan gitu. Makanya apalagi berhubungan dengan mungkin ada yang merasa, oh ini ada cytokine storm terhadap keterjangkitan yang sekarang. Oh katanya parah sampai harus di ventilator, sampai harus diapain gitu ya. Aduh melihatnya aja mereka tuh susah banget sampai ada sekian persen juga yang meninggal gitu. Mungkin karena pasti menyakitkan banget nih sampai ada puluhan ribu orang yang meninggal. Ya belum tentu gitu ya. Makanya ini yang saya bilang satu prinsip yang saya kedepankan, saya tampilkan di slide pertama. Kita ke slide selanjutnya. Nah ini, listen to your body principle. Nah ini juga penting sekali ya, tubuh kita ini adalah satu mekanisme yang selalu memberikan feedback ke diri kita. Tapi apakah kita cukup sensitif, cukup in tune untuk mendengarnya? Ya, ada quotes di sini juga tentang kesuksesan ya. If you listen to your body when it whispers, you won't have to hear it screaming. Jadi maksudnya adalah apa? Kalau kita sering mendengarkan tubuh kita walaupun hanya bisikan-bisikan kecil. Jadi pesan itu gejala kecil aja kita dengar, kita tahu, kita tidak panik lalu menyikapinya dengan tepat, maka tubuh kita bahkan akan jarang untuk berteriak, akan jarang untuk menimbulkan gejala, keluhan atau cytokine storm yang besar untuk baru kita, aduh gue kaget nih, saya nggak selama ini perasaan nggak ada gejala apa-apa, nggak ada keluhan, tuh tiba-tiba saya dikasih penyakit seperti itu. Bukan nggak ada gejala, nggak ada keluhan, tapi kitanya nggak pernah mau dengar. Gitu loh. Ya, jadi sebenarnya tubuh selalu sudah memberi pesan. Pertanyaannya apakah kita rajin mendengar itu atau tidak. Nah, kita perlu menghadapi 2021 dengan tubuh yang lebih sehat lagi. 2020 adalah pelajaran yang sangat berharga buat kita. Apalagi kita sedang menghadapi yang namanya potensi untuk diberi vaksin. Seperti yang saya bilang gitu ya. Saya memiliki satu analogi. Ini misalnya, ini kebetulan kita karena bicara di ranah kesehatan ya. Tapi kita ambil analogi. Analogi kan misalnya kesehatan, saya sering analogikan dengan keuangan. Ada saldo keuangan, ada saldo kesehatan ya. Nah ini juga analogi satu lagi tentang si virus ini atau si kuman ya.
dan ceritanya penangkalnya yang ceritanya menjadi juru selamat yang ditunggu-tunggu manusia seluruh dunia. Ya, buat saya bukan. Kenapa? Karena saya memegang ideologi ini yang saya mau bagikan ke teman-teman. Bayangkan ada seorang musuh masyarakat, sekelompok musuh masyarakat. Karena kan jumlahnya banyak ya. Gitu. Mereka ditakuti, menimbulkan keresahan, bahkan menimbulkan kematian di banyak orang. Ini kelompok orang ya, ini kelompok orang. Ormas lah atau apapun juga. Ini bukan politik by the way, jadi jangan takut. Nah, kelompok orang ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat, ya, menakutkan. Kalau kita jadi masyarakat dan anggota-anggota keluarga kita nggak mau diri kita dan anggota keluarga kita deket-deket sama mereka. Kita pada menjauh. Analoginya adalah memakai masker, cuci tangan, dan distancing tadi. Ya, nah kita udah wanti-wanti ceritanya melakukan protokol tersebut untuk menghindar dari si kelompok masyarakat ini, si manusia-manusia yang menimbulkan keresahan ini. Terus ceritanya ada satu pihak yang berhasil melemahkan mereka. Mereka dilemahkan, ceritanya diborgol. Ya, ceritanya udah diborgol, ya, lalu mungkin dipukul-pukul sampai bengok, sampai sakit, sampai lemah kelompok orang-orang ini. Kebayang nggak kitanya rame-rame malah ngantri minta mereka tinggal serumah sama kita. Paham? Gitu. Jadi itu diartikan sendiri aja. Tapi saya akan cukup selesai sampai di situ. Itulah akibat salah satunya dari not listening to your own body. Ya, kita melihat bahwa kok bisa sih satu kelompok masyarakat yang ditakuti saat ceritanya mereka kuat, begitu dilemahkan, kitanya malah antri berbondong-bondong minta mereka masuk ke rumah kita untuk tinggal sama anggota keluarga kita. Itu sesuatu hal yang pintar atau sesuatu hal yang kurang pintar. Jadi kita jawab sendiri masing-masing, ya, gitu. Jadi go inside and listen to your body. Karena badan kita gak akan pernah bohong. Pikiran kita bisa play trick. Tetapi bagaimana kita merasakan dalam hati di perut kita itu adalah yang sebenarnya. Nah, itu dia yang kita perlu sadari bahwa terkadang pikiran kita yang justru menimbulkan rasa sakit itu, gitu ya, bukan sakit yang sebenarnya. Jadi sebenarnya ini satu kalau misalnya dalam hal kesuksesan gimana dong apply-nya? Ya mungkin ya kalau misalnya dalam berusaha, dalam berbisnis ya, atau bahkan dalam meng-hire karyawan atau dalam hal bekerja sama, berpartner dalam bisnis, kita perlu melihat gejala-gejala yang ada gitu loh. Kalau ada yang sudah keterlaluan, yang kok ya dijawab, yang kok ya kita lihat ini harusnya bagaimana disikapinya dengan secara dini, jangan dibiarkan berlarut-larut sampai akhirnya menjadi suatu badai. Maksudnya itu ya, ini yang namanya listen to your body principle. Nah kemudian ada lagi good pain principle. Tadi kita bilang, oh kalau listen to your body berarti saya harus takut dong sama semua rasa sakit. Enggak, ada good pain di sini. Dalam fitness, pain yang bagus adalah yang di tengah-tengah otot. Nah makanya ada gambarnya nih, gitu ya. Nah yang di bawah ini adalah titik-titik persendian tubuh, itu adalah back pain ya. Kalau misalnya kita berolahraga tapi sakitnya di sendi, berarti itu nggak bagus. Tapi kalau kita berolahraga, nah sakitnya di otot itu bagus. Lalu prinsip terhadap kesuksesannya di mana? Gitu ya, kita tetap harus merasakan pain supaya kita tahu kita memiliki strength untuk menanggungnya atau tidak, gitu ya. Kalau kita nggak tahu rasa sakit itu, kalau kita nggak tahu limit kita,
bagaimana kita tahu kita memiliki kemampuan. Ya gitu ya, mungkin maksudnya. Ada satu champion juga sebenarnya yang dari uh, mungkin pada kenalnya LeBron James, Kobe Bryant, Muhammad Ali, ya Michael Jordan. Tapi sebenarnya dalam setiap olahraga pasti ada bintangnya, ada legendnya, ada ikonnya. Nah di Indonesia ya berarti ada sosok seorang sahabat saya. Ya saya beruntung sekali bisa bersahabat dengan beliau, seorang Mas Ade ya. Beliau juga sering bilang gitu, maksudnya itu ini pun necessary ya, bahwa how do you know your limit if you don't bring yourself to meet it. Nah itu satu satu statement yang sangat powerful ya. Bagaimana kamu tahu batasmu, ujungmu sampai mana kalau kamu nggak membawa dirimu ke sana. Nah ini yang saya rasa kembali lagi mental and physical tenacity and resilience yang harus kita bangun di sini. Who knows ya bisa menjadi modal kita untuk sukses di 2021 ya. Nah ini juga yang sering kita dengar ya, bahwa rasa sakit yang kita rasakan hari ini adalah kekuatan bekal kekuatan kita hari esok ya. Supaya apa? Dalam menghadapi tantangan yang lebih tinggi, yang lebih berat kita bisa taklukkan. Demikianlah caranya kita meraih puncak gunung ya. Nah ini juga repetition principle. Kita mengenal sekali bahwa dalam olahraga, di push up, di latihan beban di gym, kita dengar istilah yang namanya repetisi. Repetisi itu apa? Ini pengulangan ya, kegiatan mengulang-ulang gerakan. Tapi ternyata tuh, bayangkan ya, Tony Robbins aja yang seorang motivator terkenal bilangnya repetition is the mother of skill. Jadi pengulangan adalah sangat diperlukan untuk meraih keterampilan yang tinggi, keterampilan yang unggul. Nah, jadi kita perlu untuk selalu mengulang-ulang dalam hal kebiasaan baik, gitu. Ya, bangun pagi, berolahraga seminggu 3 kali. Mas, minggu ini 3 kali, kalau bisa minggu depan 3 kali lagi, minggu depannya lagi 3 kali atau 4 kali, bahkan dinaikkan terus-menerus seperti itu yang terjadi pengulangan juga kan, bukan hanya pengulangan di gerakannya aja. Nah, pengulangan di gerakan menghasilkan kemahiran, tekniknya lama-lama menjadi lebih fasih, lebih mahir, lebih expert gitu. Jadi expertise ada di pengulangan ya. Dan ini juga Aristotle sering bilang, kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Excellence bukanlah suatu kejadian atau act atau tindakan sementara, tetapi adalah hasil dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan berarti apa? Kebiasaan muncul karena ada pengulangan. Ya. Nah ini lagi another legend ya, Bruce Lee pernah bilang juga, saya tidak takut sama seorang lawan yang berlatih 10.000 teknik tendangan, tapi 10.000 itu masing-masing dilatihnya cuma sekali. Saya lebih takut pada seorang lawan yang telah melatih satu tendangan 10.000 kali. Nah ini kan berarti mengkonfirmasi kepada kita wisdom of the ages. Dari zaman dulu, zaman Aristotle, sampai ke Bruce Lee, sampai ke Tony Robbins, bahasanya masih sama. Kalau mau mahir dalam dalam suatu hal, dalam suatu hal yang baik ya, biasakan untuk mengulang kebaikan itu sampai fasih, sampai mahir, sampai terampil, sampai unggul. Ya, dari sanalah kita justru maju, kembali lagi masuk dengan prinsip yang tidak nyaman itu. Repetisi itu nggak nyaman, pengulangan itu nggak nyaman. Tapi apa? Di sanalah kita tumbuh, di sanalah kita mahir. Ya. Fokus on simplicity principle. Nah ini ada matrix di sini. Matrix antara fokus dan energi. Kan kita sering tahu ya bahwa pernyataan yang sudah saya sampaikan di sini juga ya adalah kemana fokus kita menuju, kesanalah energi kita mengalir. Nah, di sini kita bayangkan kalau fokus kita antara rendah dan tinggi, kemudian energi kita antara rendah dan tinggi juga. Nah, kemudian dihasilkanlah yang namanya fokus rendah, energi rendah, procrastination. Nah, artinya pas penundaan terus.
ya, menunda-nunda pekerjaan dan nggak kunjung dilakukan. Akhirnya berhasil nggak? Enggak. Kemudian fokusnya tinggi, tapi energinya rendah. Akhirnya apa? Disengagement, tidak dilakukan. Karena apa? Dimulai sebentar, udah gitu nyerah. Ya, terjadi yang namanya baru mulai nyerah, berhenti, dan quit. Itu ada di sana. Ya, fokus tinggi, energi rendah, mungkin ya ini fenomena resolusi tahun baru gitu ya. Wah, inilah this is the year saya menurunkan berat badan mulai 1 bulan, bahkan satu sesi badan sakit-sakit semua, akhirnya nyerah, akhirnya terjadi disengagement. Kemudian ada lagi energinya tinggi tapi fokusnya rendah. Jadi apa nih? Energinya tinggi tapi fokusnya nggak ada. Jadi kemana-mana membuang, seolah membuang peluru, menembak udara, menembak space kosong tanpa terkena sasaran. Itu yang namanya distraction. Ya. Dan yang paling bagus tentunya adalah fokus tinggi dan energi tinggi. Di sanalah kita menemukan yang namanya purposefulness. Di simple aja, ya. Apa hubungannya dengan simplicity? Kita coba lihat di sini ya. Nah, dalam berlatih kita di sini purposeful, ya. Purposeful dalam arti apa? Ini yang namanya concentration curl. Nah, ini loh. Nah, gerakan ini aja namanya concentration curl, bayangin. Curling melakukan apa namanya gerakan curl atau seperti koma atau melengkung, ya, dengan purposeful, dengan fokus dan energi yang tinggi, dan melakukan pengulangan dan dipandang pula, dilihat terus, dilihatin terus ototnya bergerak, ya. Akhirnya dirasakan, iya saya terasa di sini. Nah, di sanalah kualitas olahraganya jadi meningkat. Jadi peletakan stres yang maksimum kepada otot itu menjadi optimal, ya. Kemudian kan di sini pasti ada hubungannya dengan apa? Kalau kita fokus di satu titik dengan energi yang tinggi, di fokus yang tepat, maka peluang keberhasilan kita juga semakin tinggi, ya. Dan untuk itu bagaimana? Ya kita simple, jangan terdistract, jangan terlalu banyak maunya. Kita fokus pada satu bidang yang kita inginkan untuk menjadi juara, untuk unggul, untuk mahir, untuk berhasil di sana, dan kita habis-habisan di sana mengerahkan semua fokus kita. Kita ulang dan ulang terus apa keterampilan yang perlu diasah, dan kita asah dan asah terus, dan bonus kita akhirnya bisa berhasil. Prinsip fitness juga sekali lagi ya, yang siapa tahu bisa kita bawa ke aspek kehidupan kita yang lain. Nah, ini dia embracing failure principle ya. Sebenarnya kalau dalam fitness olahraganya, kegiatan olahraganya itu yang suka kita dengar kalau teman-teman yang pernah fitness itu yang namanya positive failure, negative failure, static failure, absolute failure. Jadi training to failure principle gitu ya. Latih sampai gagal, sampai nggak bisa bergerak lagi. Harus begitu nggak tiap kali? Enggak. Tapi ini ada dalam prinsip fitness kita yang bisa kita utilize sekali-kali. Secara sengaja ceritanya ya. Tapi dalam kehidupan tentunya kegagalan itu bukan disengaja. Ya. Diusahakan tapi gagal. Jadi tapi diusahakan tapi tidak diniatkan untuk gagal ya. Niatnya mah pasti mau berhasil, tapi bagaimanapun kegagalan itu justru jangan dihindari. Gak apa-apa, di-embrace, dirangkul. Ya, kegagalan bukannya kita perlu fokus energi kita pada kecewanya kegagalan, tapi belajarnya kegagalan. Ya, jadi failure itu kegagalan justru bukanlah lawan dari keberhasilan, tapi justru kegagalan adalah bagian dari keberhasilan apabila kita belajar dari kegagalan itu. Jangan takut gagal, justru beranilah untuk gagal. Orang yang takut gagal akan takut mencoba. Orang yang takut mencoba tidak mencoba, akhirnya gagal. Beneran gagal dan tidak berhasil sama sekali. Kalau tidak mencoba, tidak memulai, mau dapat hasil apa? Bahkan lebih menggaransi kegagalan. Gara-gara takut gagal. Gara-gara takut gagal, menggaransi kegagalan. Gitu ya.
Nah, dalam aspek kesehatan juga begitu. Ya, kita takut cedera. Akhirnya gara-gara bilang, oh ini teman saya, oh apa diet sampai pucat masuk rumah sakit. Ini saya dengar kemarin tuh ada berita baru masuk di koran dan televisi. Dia habis lari meninggal. Ya udah, daripada begitu jangan lari, jangan olahraga, jangan diet. Nggak dapat hasil. Gitu ya. Jadi take risk, embrace failure, ambil risiko kegagalan, manage risiko itu dengan baik, ya kan? Tahu bahwa pasti ada risiko yang kita lakukan. Dalam berbagai aspek kehidupan kita, sering banget kita melihat bahwa sebenarnya setiap kita melangkah keluar rumah dan berkendara, entah itu naik motor, kendaraan roda 2 dan roda 4, ada nggak risiko kecelakaan, tertabrak, kesenggol, dan lain-lain? Ada. Apakah dengan adanya risiko itu kita jadi takut keluar rumah? Enggak kan? Nah gitu loh. Nah kita bisa memanage risiko sampai setiap kali kita berhasil tiba di tujuan tanpa masalah. Terlepas dari chaos di luar sana dalam hal situasi di jalan. Kok bisa? Gitu loh. Nah kenapa enggak kita apply itu dalam yang namanya berani menghadapi potensi gagal. Itu kan hanya potensi, dan itu bisa diredam atau dikurangi. Nah itu, gitu ya. Jadi unik sekali bahwa sebenarnya bahkan dalam fitness justru mengajarkan kita setiap hari, saya setiap hari bertemu kegagalan dalam fitness ya, gitu. Dan akhirnya itu yang membuat bersyukur ya tubuh sehat, bahkan di masa pandemi ini orang mengalami masalah macam-macam, mengalami kegemukan, mengalami yang namanya terkena infeksi dan lain sebagainya. Uh, saya justru malah sebaliknya bersyukur sekali karena fitness, saya menemukan fitness dan fitness juga save my life. Ya ini juga ada Japanese proverb ya, peribahasa Jepang ya, jatuh 7 kali bangun bangkit 8 kali. Dan tidak lupa di sini ya, seseorang yang jatuh kemudian bangkit lagi adalah lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah mencoba. Jangan takut pada kegagalan, tapi takutlah tidak mencoba. Ya, nah ini juga akhirnya mengkonfirmasi kepada kita, justru dalam olahraga, karena dosisnya bisa ditakar, kita bisa menakarnya maksimal sampai gagal. Gitu. Unik sekali. Nah ini response principle, ini yang saya bilang tadi, Joe Weider bodybuilding system. Sistem olahraga, sistem latihan di gym dalam fitness center yang menghasilkan banyak sekali champion. Di antaranya ya ini, yang kasih jempol ini Lou Ferrigno. Ya, ini adalah pemeran Hulk yang hijau di masa sebelum ada computer generation. Ya, sebelum ada CGI ya, jadi masih asli. Nah ini salah satu idola saya juga. Gitu. Nah, ini ada prinsip yang namanya response principle. Response adalah apa? Kalau kita udah latihan, kan kita mau push melampaui kemampuan kita. Tapi kita habisnya ketemu failure. Ceritanya di pengulangan yang ke-10. Setelah kita fail di pengulangan ke-10, kita mau ke-11 aja udah nggak bisa. Ya kita berhenti dulu. Kita istirahat, tarik nafas 3, 4, 5 kali yang panjang. Kita lanjut lagi. Jadi semacam satu mini pause di tengah-tengah set. Gitu. Akhirnya kita bisa lanjut dan mendapatkan lagi beberapa pengulangan repetisi untuk membuat kita lebih mahir lagi, untuk membuat kita lebih uncomfortable lagi, ya, untuk membuat kita lebih painful lagi, untuk kita ketemu lagi sama failure yang baru. Itu namanya response principle. Makanya di sini kebetulan banget selama bertahun-tahun kita sering dengar bahwa kalau kamu sedang letih, belajarlah untuk istirahat, bukan untuk menyerah. Ya, itu satu prinsipal yang saya rasa sangat mengasah ketangguhan dan kekuatan mental kita untuk menghadapi 2021 yang kita nggak tahu. Kita boleh berharap dan berdoa 2021 menjadi lebih kind, lebih lembut, dan lebih nyaman untuk kita. Tapi kita harus siap-siap, prepare for the worst juga. Bahkan bisa jadi 2021 lebih kejam, lebih berat,
lebih sadis, lebih tidak mengenal ampun, gitu, dan kita siap, gitu ya. Nah, ini juga compound and isolation principle ya, bahwa dalam olahraga fitness ya, dalam binaraga ada yang namanya compound exercise. Compound exercise adalah yang melibatkan 2 sampai 3 persendian untuk untuk mengangkat beban yang lebih berat dan mentarget otot yang lebih maksimal. Isolation adalah yang sifatnya gerakan pada satu persendian saja, namanya isolation. Contohnya ini leg curl ya, yang bergerak di sini kalau lihat arah panah saya, yang bergerak hanyalah di lutut. Sementara kalau di compound ada lutut, ada ankle, dan ada pinggul ya. Jadi ada compound yang sifatnya lebih dari satu persendian untuk bisa bergerak, dan ada isolation yang bergeraknya hanya menggunakan satu persendian. Terus apa hubungannya dengan sukses? Ya, if the plan doesn't work, change the plan, not the goal. Maksudnya itu ya, kadang kita kalau berlatih di latihan compound, tapi mungkin kita salah teknik atau salah melakukan dan kita nggak keburu belajar, tapi kita sudah ada target, ya udah kita coba pindah ke isolation exercise, ya, atau kita kombinasikan. Nggak ada satu rumusan yang paling benar, kita kombinasikan aja dua-duanya, gitu. Terus kalau dua-duanya gagal lagi apa? Nggak apa-apa, kan belajar. Akhirnya kita selalu belajar, kita perbaiki, kita pertajam rencana kita, tapi bisa jadi kita ubah rencana kita, tapi kita tidak pernah yang namanya mengubah tujuan kita. Itu yang namanya kalau di lagu Asian Games itu ya, yaitu titik itu gitu ya. Kita tuju pada titik itu, maksudnya itu fokus. Balik lagi ada fokus prinsipal tadi on simplicity, isolation, concentration, nah semua ada di sana. Ini dia the giant set principle. Nah kembali lagi, ini adalah mungkin salah satu tokoh fitness binaraga yang termasuk paling terkenal, yang menjadi aktor Hollywood, bahkan sukses juga di panggung politik, Arnold, ya, Arnold Schwarzenegger. Di belakangnya itu ya si Joe Weider lagi, ya, Joe Weider yang membawa Arnold dari Austria ke Amerika. Giant set itu apa? Nah ini, the path to success is to take massive determined action. Dalam arti apa? Ini giant set adalah, kita mengenal ada 3 sets. 3 sets itu adalah melakukan 3 set tanpa istirahat pada otot yang sama. Jadi 3 set yang berbeda, gerakannya berbeda, tapi 3 set. Dari gerakan A untuk bicep, ke gerakan B untuk bicep lagi, ke gerakan C untuk bicep lagi, gitu ya. Itu 3 set. Giant set itu 4 atau lebih. Nah, bayangkan tuh. Jadi kembali lagi, torture-nya kita pikir dalam giant set principle dipikir bahwa kalau misalnya kita udah pegel habis di sini, ya kan, kita belum tentu habis di sini. Nah, kan ini tangannya begini nih, dalam melakukan curl untuk bicep ya, lengkungan kegiatan latihan untuk otot bicep. Kemudian, tapi kalau kita udah capek di sini kita belum capek, ya udah kita gerakan kedua. Nanti gerakan ketiganya pakai apa? Mungkin pakai kabel. Mungkin gerakan keempatnya pakai apa lagi? Mungkin satu-satu, alternate dan macam-macam. Itu yang namanya giant set. Dalam arti memberikan satu tumpahan luapan energi yang besar kepada satu bagian otot saja. Dan itulah yang juga dikatakan oleh si Tony Robbins. The path to success is to take massive determination. Massive itu kan giant ya. Semoga bisa dianalogikan seperti itu. Ya, the only way to get beyond fear is with massive action. Sekali lagi, itu. Nah, kita takut pada apa? Takut pada gagal. Kalau takut pada gagal, malah nggak apa? Justru karena kalau takut pada gagal, malah tidak berusaha, ini harusnya sebaliknya, takut pada gagal, kita harus mengambil action yang lebih besar lagi. Justru ada kebalikannya, bukan mengambil action yang kecil, bukannya menyerah dan tidak melakukan apapun, atau tidak memulai, tapi justru memulai dengan masif. Maksudnya itu ya. Nah, self-reliance principle, nah ini juga yang sebenarnya saya dan terutama Mas Adira ya, dengungkan selama ini. Kita selalu bilang warisan dari pola hidup sehat binaraga adalah kemandirian, bergantung kepada diri sendiri,
self-reliance. Artinya apa? Nah, ini ada foto orang olahraga dan mengatur pola makan. Kira-kira yang di bawah ini, dia mengatur pola makan nih, masak atau mempersiapkan masak makanan. Ini ceritanya dalam bungkusan, bahkan ini ceritanya mau dibekel. Dia bikin bekal untuk siapa? Dirinya atau orang lain? Untuk dirinya. Dia melakukan ini untuk sakit di ototnya atau sakit di otot orang lain? Sakit otot dirinya pasti, bukan orang lain. Oke, maksudnya itu. Yang olahraga kita, yang atur makan kita, yang menikmati sehatnya ya kita, bukan orang lain. This is a very individualized sport, individualized lifestyle that requires a lot of self-reliance. Ini adalah pola hidup, gaya hidup yang sangat menuntut kemandirian bergantung pada diri sendiri. Nah, ini adalah steps-nya, ya, to self-reliance. Kita mungkin waktunya udah mulai kurang, jadi saya akan coba ngebut dikit. Ini teman-teman nanti bisa dapatkan filenya untuk dipelajari masing-masing, ya. Nah, patience atau bigger picture principle. Nah, ini yang sebenarnya kadang juga dihadapi waktu saya meng-coaching banyak sekali klien, ya. Mereka merasa bahwa, aduh, saya udah stagnan, saya udah stuck. Bahkan setelah 4 minggu berturut-turut lemak turun dan ototnya naik, ini malah minggu kelima ototnya turun, lemaknya naik. Apa yang salah nih? Gitu. Semuanya langsung panik dan langsung mau menyerah karena satu kekecewaan itu. Nah, bisa dilihat seperti grafik ini. Dalam keuangan, dalam harga saham, atau bahkan dalam progres apapun dalam bisnis, penjualan, dalam apapun juga. Bahwa kita kalau melihat bahwa kalau kita mau fokusnya ke jatuhnya aja, kita pasti akan kesel. Tapi bahwa ternyata bahwa kita turunnya dikit, ya mungkin apalagi ini kita berbicara tentang penghematan nih, penghematan ceritanya ya. Oh, tiba-tiba bulan ini boros. Aduh, kita udah kecewa. Tapi lihat dong big picture-nya. Dari ceritanya ini tanggal 2 Januari sampai ke 1 Juni gitu ya. Turunnya terjadi masih penghematan sedikit walaupun udah ada boros sekian banyak di bulan tertentu atau di bulan Mei ya, ceritanya seperti itu. Jadi jangan terlalu langsung cepat menyerah hanya karena satu kekecewaan. Lihatlah bahwa ternyata masih big picture-nya, grafiknya masih mengarah pada penurunan, terutama misalnya penurunan lemak, terutama dalam hal penurunan error, penurunan misalnya bagi yang bekerja di transportasi, penurunan jumlah kecelakaan, kan gitu ya. Jadi it's about progress, it's not about perfection. Ya, kita pasti yang namanya ketemu, bahkan mungkin dalam hidup kebanyakan dari kita memasang target lebih tinggi, tapi harapannya tinggi, tapi kenyataannya selalu rendah dan akhirnya banyak kecewa. Nah, ini adalah tentang manajemen kekecewaan. Ya, bahwa ya mungkin kecewa itu bukan satu hal yang mutlak pasti, tapi ya mungkin bisa kita bilang karena kebiasaan kita harus kalibrasi nih dengan yang namanya harapan kita. Usaha boleh maksimal, boleh masif, harapannya jangan masif. Nah, mungkin belajarnya di situ lagi. Makanya mungkin orang-orang fitness cukup santai juga dalam hal saya udah usaha capek-capek, bodoh banget nih, tapi saya suka aja, pokoknya saya suka latihan, saya suka sampai capek, sampai sakit, tapi ya soal nantinya saya badannya gitu-gitu aja nggak apa-apa. Toh ternyata nantinya, ternyata di usia 50 tahun seperti Adira, badannya masih seperti gini loh, belum berubah dari waktu umur 35 tahun, bersyukur ya masih punya kesehatan, gitu ya. Jadi slow progress is better than no progress. Ya, jadi di sini yang penting kita di arah yang kita inginkan, masih kita maju, selambat apapun itu adalah kemajuan. Nah, ini adalah slide terakhirnya. Ini ada di setiap edisi majalah The Wader dulu, yang entah itu Flex, entah itu Muscle Fitness, bahkan dulu yang namanya Muscle Builder and Power. Dibilang di sini adalah bidik dan usahakanlah keunggulan, lampaui dirimu sendiri, kasihi temanmu, tuturkan kejujuran, setialah pada keluargamu, hormati ayah dan ibumu. Prinsip-prinsip ini akan membantumu mahir dalam penguasaan diri, membuatmu kuat, memberimu harapan, dan menempatkanmu di jalan menuju kejayaan. Ya,
Joe Weider selalu menyampaikan pesan ini di setiap buku yang beliau tulis, ya almarhum, beliau sudah almarhum beberapa tahun yang lalu. Ya saya rasa ini adalah satu bekal semoga untuk sahabat pembelajar di akhir 2020 ini, di episode terakhir, semoga bisa memberikan satu semangat, prinsip yang kita tanamkan ke diri kita, ya, apa yang kita set, nggak usah goalnya deh, nggak usah harapannya. Apa yang kita set pada diri kita untuk miliki, untuk kita kembangkan, untuk kita asah, itu dulu, gitu ya. Karena di saat itulah kita berbicara tentang persiapan. Sukses adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi minimal daripada kita bikin target tinggi-tinggi, kita bikin harapan tinggi-tinggi, lalu kecewa terus menggunakan kekecewaan itu sebagai uh, sebagai justifikasi pembenaran untuk nggak mau melanjutkan lagi dan lain sebagainya. Lebih baik kita lakukan persiapan sebaik mungkin. Begitu ada kesempatan, begitu kita create kesempatan atau ada kesempatan lewat yang diberikan kepada kita, mampir, kita grab dengan baik. Ya, karena kita sudah memiliki persiapan ini. Balik lagi, it's about self-reliance, it's about focus, it's about calibrating, enhancing what you have inside, bukan tentang apa yang terjadi di luar. Jadi keberhasilan selalu meninggalkan jejak. Katanya seperti itu ya. Tidak ada rahasia. Buat perencanaan, jalankan rencana. Jika menemui kegagalan, belajar dan modifikasi. Konsisten dalam kembali pengaplikasian diri, tingkatkan standarnya terus, jangan menyerah dan wujudkan tanpa merugikan siapapun. Lebih keren lagi kalau menambah kebermanfaatan diri pada sesama dan lingkungan. Demikian pula halnya dalam fitness atau kebugaran dan maupun dalam membina raga kita ke level yang lebih baik. Berbagai prinsip meraih keberhasilan dalam kebugaran dan bina raga memiliki banyak kesamaan dalam filosofi keberhasilan di berbagai aspek kehidupan. Datang dan buktikan prinsip itu. Berhasillah dulu dalam meningkatkan kesehatan, maka kita bisa meraih keberhasilan di berbagai bidang lain, entah itu financial, edukasi, karir, keluarga, spiritual, bucket list, dan lain-lain. Sekaligus menikmatinya, disinilah kita memahami bodybuilding is important for nation building. Demikian dari saya, semoga bermanfaat adanya. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Bu Jessy. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali hari ini ya Pak Halim ya. Memang agak panjang tapi ini bagus banget. Jadi nanti bagi sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh langsung masuk aja ke dalam grup WA dengan memberikan nomor WA. Nanti PDF-nya akan diberikan oleh Pak Halim ya Pak Halim ya. Oke. Pak Halim dan sahabat pembelajar, ini kita akan mulai untuk sesi tanya jawab. Mungkin sahabat pembelajar boleh langsung chat aja di chat room kita untuk pertanyaan-pertanyaan, nanti saya akan bacakan. Kebetulan ini sudah ada beberapa yang masuk nih Pak, dari Pak Rafael. Selamat pagi Pak Rafael, apa kabar Pak? Ya, pertanyaan informatif, apakah focusing kepada kegiatan nge-gym gerakan lambat untuk merasakan gerakan otot disarankan sebagai cara endurance otot-otot yang dilatih? Terima kasih Coach. Iya, terima kasih Pak Rafael ya. Pak Rafael ini rajin nih mengikuti sesi seminar kita nih ya. Iya, sebenarnya merasakan otot itu sangat penting, jadi nggak sekedar asal gerak ya. Kan saya sering ditanya, Coach, saya ini nih kan udah latihan, bahkan udah 2 jam, ya seminggu 5 kali, total jadi udah 10 jam, tapi hasilnya nggak ada. Yaitu karena you go through the motion. Go through the motion artinya apa? Ini mindlessly moving, berolahraga. Tidak memperhatikan apa yang menggerakkan, otot apa yang kena, dan tidak melihat ke dalam. Jadi ya sambil latihan mungkin nonton TV, sambil mungkin ngobrol sama orang, dan lain sebagainya. Akhirnya apa itu? Distraksinya tinggi, fokusnya rendah. Padahal harusnya fokusnya tinggi, distraction rendah. Tentang itu nanti menghasilkan endurance otot kah, atau misalnya menghasilkan pertumbuhan otot kah, atau menghasilkan kekuatan kah, kan ada banyak sekali ya hasil-hasil yang bisa kita harapkan atau dapatkan dari fitness. Ada strength,
power, speed. Kemudian ada aerobic endurance, ada anaerobic endurance. Ada balance, coordination, flexibility. Ya, kemudian ada lagi balance, coordination, flexibility, agility. Kemudian baru ada physical composition. Kemudian ada tambahan 2 lagi, bahkan reaction time dan kalau nggak salah satu lagi apa gitu ya. Jadi total bahkan katanya ada 12. Nah, kita bisa fokus meraih salah satunya, tapi beruntungnya dengan physical composition, kita melatih untuk binaraga gayanya, ya, fitness yang namanya meningkatkan kapasitas otot, menurunkan komposisi lemak. Dan ternyata di sana semua speed, agility, balance yang tadi itu, yang 11 yang lain, ternyata bisa kita dapatkan juga mengalami peningkatan secara otomatis. Nah, jadi kan ini yang justru kita bilang luapkan energi kita, fokus kita, peluru kita di target yang tepat. Gitu. Bayangkan kita punya ceritanya senapan otomatis yang bisa menembakkan 100 peluru per menit gitu. Tapi kita nembaknya kemana-mana gitu, nggak ada arah, nggak ada ini, nggak ada target yang bisa kena. Mending menghabiskan 1 peluru, tapi membidik dengan tepat dan kita tembak dan kena sasaran. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi daripada habis 100 per menit tapi nggak dapat, lebih baik 1 ketemu 1. Nah, jadi itulah hebatnya bagusnya fokus. Jadi nggak perlu kita pikir apakah itu endurance otot dan lain sebagainya, pasti dapat Pak Rafael. Jadi nggak akan pernah sia-sia usaha yang dikeluarkan, terutama usaha penuh fokus. Ya. Semoga terjawab Pak Rafael. Oke, baik. Terima kasih Pak Halim. Pak Rafael, terima kasih. Semoga terjawab ya. Ini udah ada komen juga dari Ibu Fauziah. Mantap, tema hari ini semakin memotivasi menjadi coach. Wah, luar biasa sekali ini Ibu Fauziah. Ya, terima kasih Pak Halim. Kalau saya ada beberapa klien yang belum pernah nge-gym, lalu nge-gym. Seminggu pertama saat latihan itu mual. Nah, faktor apa sih coach yang bisa membuat beliau itu mual di saat olahraga di gym? Nah, mohon bantuan penjelasannya, Coach Halim, silakan. Iya, saya alih-alih untuk bertanya faktor apa yang membuat beliau mual, terus kalau udah tahu apa yang bikin dia mual, gimana dong? Gitu. Saya lebih bagus berpikir bagaimana supaya dia latihan gak mual. Ya mungkin kita perlu tahu bagaimana, kenapa dia mual. Mungkin ya salah satu elemen atau ingredients-nya. Tapi buat saya sebenarnya sederhana. Gitu. Pastinya berhubungan dengan kemampuan fisik yang masih rendah, tapi tantangannya ketinggian. Dikalibrate. Makanya kemampuan seorang coach yang baik, seorang personal trainer yang baik adalah yang mampu melihat di mana kemampuan aslinya si klien dan memberikan tantangan di level yang sama. Sedikit over, mungkin nanti dulu. Karena namanya kan pemula, belum pernah. Udah diketemuin sama 100% kapasitinya aja, besoknya udah pegelnya luar biasa. Apalagi dilebihkan, mungkin nggak usah dilebihkan dulu. Dimulai dari 80% dulu malah. Gitu. Jadi, it's an art, merupakan sebuah seni untuk bisa menjadi coach dan meramu tantangan yang tepat untuk klien. Makanya, saya sendiri pun masih belum lolos dari belajar. Ya, kita terus belajar. Sekarang saya menggunakan prinsip 3, 4, bahkan 5 sesi pertama berolahraga dengan saya adalah saya untuk mereka-reka, menemukan, mencari tahu kemampuan klien saya seperti apa, maksimalnya, dan saya bawa dia untuk berlatih mendekati kemampuan maksimal tersebut. Sampai lama-lama, sudah terbiasa, dia semakin kuat, kemampuan maksimalnya itu berarti sudah meningkat, programnya diperbaiki lagi. Jadi selalu dinamikanya. Semoga terjawab, Bu Fauzia. Ya. Siap, terima kasih Pak Halim, Bu Fauzia, semoga terjawab. Jika ada pertanyaan lanjutan, boleh langsung chat aja, atau buka mic-nya. Nah, ini udah ada pertanyaan lagi dari Pak Doni. Halo Pak Doni, ya hanya mau ucapkan selamat Natal. Oh, bukan pertanyaan ternyata. Hanya mau ucapkan ya selamat Natal dan tahun baru buat Coach Halim dan teman-teman yang merayakannya. Terima kasih Pak Doni. Oke, Pak Halim. Pak Halim, mungkin aku ada pertanyaan nih. Oh ya, ini udah ada dari komen dari Bu Fauzia. Sudah terjawab, puji sekali. Terima kasih Coach Halim atas jawabannya. Siap, terima kasih Bu Fauzia.
Pak Halim, apabila kita berolahraga, misalkan kalau misalkan kita itu berolahraga terus-menerus rutin tuh, Pak Halim. Tapi Ya. biasanya tuh kalau misalkan kita nggak rutin, lalu kita mencoba untuk rutin lagi, itu pasti ada sakitnya tuh Pak Halim. Misalkan Ya. ada nggak enaknya gitu-gitu. Nah, menurut Pak Halim itu apakah kita harus berhenti dulu atau ya udah nggak apa-apa dilanjutin aja walaupun sakit? Oh, oke. Ya, justru tadi jawabannya ada di pertanyaan Bu Jessica sendiri nih. Bukannya sakitnya dapat dari gara-gara berhenti. Hmm, Ya enggak? Terus kalau diberhentiin lagi, mau berapa lama berhentinya sampai kita melanjutkan? Gitu. Pun oke. kalau pun kalau misalnya kita berbicara, oke, sakitnya adalah di misalnya, oh, pada push up sakitnya di sini semua nih, di atas bahu dan Hmm, dada ya, dan lengan juga besoknya pasti pegel, rasa badannya seperti mau rontok. Saya nggak mau, saya stop deh, saya kasih istirahat. Ya betul, stop latihan di dadanya, di daerah push up-nya, tapi kan bisa latih yang di kaki. Kakinya pegel nggak? Kakinya sakit nggak? Enggak, hmm. kan belum dilatih. Ya udah, sakitin kakinya sambil tunggu si dada dan bahunya pegelnya hilang, Recover, iya. recover. Nah, nanti kalau udah kalau ternyata, aduh, dada saya, bahu saya, lengan saya, dan paha saya sudah sakit, berhenti deh, udah nggak ada lagi. Kan masih ada punggung, Hmm. kan masih ada betis, kan masih ada paha belakang, gitu. Jadi kita makanya ada yang namanya konsep split training. Hari ini olahraganya ini aja, kemudian Hmm. besok atau lusa bagian yang lain, kemudian besok atau lusa bagian yang lain lagi. Jadi kita seluruh bagian tubuh kita baru terlatih sekali seminggu, tapi kita cicil. Itu yang namanya split training principle, gitu. Nah, makanya mungkin kalau misalnya dalam berbisnis, dalam berbagai aspek kehidupan kita, ya kan, kita dituntut atau bahkan dibilang, ini loh salah satu pelajaran untuk fokus at one at a time. Jangan kebanyakan multitasking. Gitu. Betul, Kebanyakan betul, betul. pekerjaan dilakukan bisa selesai dengan lebih baik, lebih cepat apabila kita fokus one at a time. Meskipun multitasking kelihatannya lebih rame, lebih ya sebaliknya lagi akhirnya udah lebih stressful, tapi speed dan quality pengerjaannya bisa jadi lebih lebih rendah. Gitu. Jadi Hmm. it's good to focus. Ya, priority di sana dulu. Kalau nggak bisa ya udah apa boleh buat multitasking gitu. Siap, Pak Halim, terima kasih Ya, sudah terjawab. ya. Bagi sahabat pembelajar, apakah ada pertanyaan lagi? Apabila tidak ada pertanyaan, oke, ini udah ada dari Bu Narni. Hai Bu Ya. Narni, saya akan bacakan. Pak, maaf nih mau tanya, tahun 2021 saya ingin nge-gym. Usia saya itu sudah 46 tahun. Olahraga selama ini cuma lari pagi, bela diri, dan senam aerobik. Ya. Tinggi badan saya 155, berat badan 49. Tahap awal gerakan apa yang cocok Pak untuk saya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nami. Makasih sudah bergabung. Ya, mungkin belum bergabung di episode-episode lama. Ya, mungkin nanti bisa kalau udah bergabung di grup, Bu Jessica bisa mengirimkan kembali semua link YouTube kita nih, Yes. gitu ya. Seksi-seksi dari awal ini mungkin jadi PR kita juga semua. Uh, Karena saya selalu udah bilang ke teman-teman yang lain ya bahwa saya ada seminar di Indonesia Belajar, tapi tapi saya nggak bisa ikut, bisa dapat di mana lagi nih sesinya, episode-nya ada di YouTube sih. Tapi kan ternyata waktu saya cari, mengetik Indonesia Belajar aja keluar Indonesia Belajar yang lain gitu, channel yang lain gitu. Jadi nanti mungkin ini salah satu PR kita juga untuk mengkompil semua episodenya sudah ada semua satu persatu yang sampai episode terakhir ini nanti ya given time ya semuanya kalau sudah rapi kita bisa share linknya banyak gitu ya. Tapi balik lagi ini yang Bu Narni sampaikan, lari pagi, bela diri, dan senam aerobik semuanya adalah kegiatan aerobik. Jadi pilih salah satu aja udah cukup gitu ya. Atau kalau tiga-tiganya mau bisa mungkin misalnya uh, lari pagi setengah jam, hari Senin bela dirinya, hari Rabu setengah jam atau 1 jam, kemudian senam aerobik setengah jam atau 1 jam di hari Jumat. Sisanya yang lain apa? Mungkin di hari Selasa, Kamis, Sabtu bisa melakukan olahraga pengencangan. Ya, olahraga pengencangannya apa? Yaitu bisa push up, bisa member, kalau sudah member di gym ya lakukan member di gym ya, bergerak olahraga di sana dengan beban ya.
Kemudian ikuti panduan gerakan yang lebih lambat, lebih teratur, lebih seimbang dengan nafas yang juga teratur. Ya, jadi sebenarnya yang kita jarang dapatkan justru adalah itu. Tipikal sekali orang Indonesia untuk tahunya berolahraga, ceritanya udah 3 jenis, tapi 3 jenisnya itu masuk dalam kategori yang sama, yaitu si aerobik, latihan ototnya nggak mau, takut ya. Padahal justru yang turun lebih duluan sebelum kemampuan jantung, biasanya yang turun adalah kemampuan si otot dulu. Ya, kenapa demikian? Dr. Barunsyah Syarudin, sahabat kami, Raya Institut, rekan pengajar di Raya Institut, beliau sudah bilang, otot itu seperti informasi di dashboard mobil. Lampu, kalau kita mau menyalakan mobil kan semua lampu menyala tuh. Indikatornya, itu yang namanya MID, Multi Information Display. Nah, itu menyala semua, menandakan semuanya bekerja dengan normal. Kalau ada satu yang gedip-gedip, berarti menandakan kurang bagus. Nah, Dr. Rudi, beliau hari ini umurnya udah hampir 70 tahun dan punya six pack, dan setiap minggu masih lari 30-40 km. Bersepeda masih hampir 100 km setiap minggu. Ya, fit sekali orangnya. Beliau bilang, otot adalah si dashboard mobil ini, indikator bahwa semua sistem di badan bagus. Hanya dengan apa? Kepemilikan komposisi otot yang baik. Dari detak jantung, kemampuan paru-paru, kebersihan pembuluh darah dari kolesterol, lemak darah yang rendah, sistem kekebalan tubuh yang optimal, memori yang bagus, ya kita nggak akan pernah melihat orang berotot tapi Alzheimer, tapi demensia, gitu. Karena apa? Ada hubungan yang erat antara menggunakan otot, mengkontraksi ototnya melalui instruksi si otak untuk bergerak dan berfokus, itu tidak akan sia-sia dan tidak akan melumpuhkan atau menumpulkan ingatan kita. Jadi itu yang sebenarnya kadang orang suka kurang apresiasi sehingga takut untuk latihan pegang besi. Jadi sekarang PR-nya untuk Bu Nani di tahun 2021 adalah mulailah pegang dan angkat besinya sampai gagal. Ya, jadi kalau udah sampai gagal, nah itu menggunakan prinsip-prinsip yang tadi dan ikuti terus seminar-seminar kami selanjutnya di tahun 2021. Siapa tahu ada informasi lagi untuk diaplikasikan dalam olahraga. Yap, terima kasih Pak Halim, Bu Narni, semoga terjawab. Bu Narni mungkin boleh share ke saya nomor WA-nya ya, nanti biar saya masukkan ke dalam grup WA, dan saya akan share link YouTube-nya kita, Pak Halim. Iya. Oke, Pak Halim, sebelum saya tutup, ini sudah ada pertanyaan lagi dari Ibu Evi. Hai Ibu Evi, halo Coach, saya butuh advice dari Coach nih. Saya mulai olahraga rutin itu sejak Mei hingga saat ini. Namun di bulan September lutut saya itu mulai sakit. Jadi saya kurangi gerakan squat dan gerakan-gerakan yang menitik beratkan di kaki. Nah, sejak Desember ini sudah jauh berkurang. Saya nggak tahu kenapa. Apakah saya harus memeriksakan ke dokter lutut saya ini ataukah tidak? Terima kasih sebelumnya. Ya, masih ada mungkin di bawahnya. Nah, di bulan ke, hilang, itu ya. Kayaknya iya. Bu Evi mungkin apa-apa. Boleh lanjutkan atau boleh buka mic untuk langsung bicara kepada Pak Halim. Ya, terima kasih Bu Evi untuk masalah di lutut. Jangan buru-buru dulu ke dokter gitu. Ini kan sudah mulai hilang nih sakitnya. Karena apa? Olahraganya dikurangi dan dihentikan dulu sementara kan gitu. Nah, berarti jawabannya apa? Udah ada di dalam pertanyaannya sendiri gitu. Bukan mengurangi gerakan squat atau gerakan-gerakan yang menitik beratkan di kaki, tapi bisa nggak kita bertanya bahwa gerakan squatnya selama ini masih salah, masih keliru dan perlu diperbaiki gitu ya. Jadi listen to our body udah bagus sekali ya. Berhenti salah satu opsinya, tapi jadikan berhenti opsi yang paling terakhir. Opsi pertama apa? Coba kita berpikir, kira-kira tekniknya masih bisa diperbaiki enggak? Gerakannya bisa diperbaiki enggak? Selama ini squatnya seperti apa? Jangan-jangan jump squat atau squat jump. Jangan-jangan apalagi squatnya naik dikombinasi dengan loncat-loncat
di permukaan yang tidak seimbang, dan lain sebagainya. Ya, jadi rasakan aja di otot. Makanya untuk bisa namanya mendapatkan good pain yang ada di tengah-tengah otot, fokusnya di otot, bukan fokus di asal gerak. Ya itu yang tadi saya bilang lagi, gitu. Efektivitasnya rendah, distraction-nya tinggi, asal going through the motion, yang penting saya udah olahraga 2 jam. Yang penting saya udah melakukan ini 1000 kali, 500 kali. Bukan itu. Tapi bagaimana dari setiap 500 itu adalah dengan kualitas yang tertinggi. Dan kalau kita sudah merasa ini kualitas tertinggi, jangan berpuas diri, naikkan standarmu, tingkatkan lagi kualitasnya. That's how progress is made. A lot of pain, a lot of failure, but it's worth it. Ya, semoga terjawab, Bu Evi. Terima kasih Pak Halim, Bu Evi, semoga terjawab ya Bu Evi. Ini ada komen lagi dari Bu Narni. Oke Pak, terima kasih banyak atas jawabannya ya. Salam sehat dan sejahtera selalu. Oke. Sama-sama Bu. Terima kasih. Oke, bagi sahabat pembelajar mungkin ini tadi pertanyaan Ibu Evi adalah pertanyaan terakhir ya Coach Halim ya. Nah, kita akan tutup. Terima kasih kepada sahabat pembelajar yang sudah hadir ke dalam seminar online kita pagi hari ini. Saya juga ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Pak Halim atas hari ini. Luar biasa sekali tema seminar kita hari ini. Dan pertanyaannya hari ini semuanya terjawab ya Pak Halim ya. Ini ada komen juga dari Pak Junus. Thank you juga Pak Junus sudah hadir. Ini rajin nih Pak Junus. Iya. Oke, baik, terima kasih. Udah ada komen juga dari Bu Evi. Baik Coach, terima kasih atas jawabannya dan motivasinya. Makin semangat olahraga terus. Wah, semangat. Oke. Baik, terima kasih sahabat pembelajar dan juga Pak Halim. Terima kasih Coach. Terima kasih.